coba Anda cari ya, tadi film tadi, Silk Road, itu untuk lebih bisa memahami kenapa di padang pasir itu bahan organiknya itu hampir nol ya. Ada yang menarik di film tersebut ya. Jadi apa namanya? Karena itu dipakai untuk apa? Untuk jalur perdagangan sutra gitu ya. Sehingga di sepanjang perjalanan itu ada tempat-tempat yang ya gitu ya. Ada bahan organiknya. Tapi kenapa gitu nanti Anda bisa lihat ya. Jadi saya hanya sampai di situ saja kan supaya Anda lihat ya apa namanya ceritanya seperti apa. Ya. Jadi di padang pasir itu nol, tapi di Tanah Gambut 5 bahan organiknya. Jadi sangat variatif. Ya. Dari sini aja kita akan melihat bahwa untuk belajar tanah itu susah. Tapi bahan organik yang ideal itu kalau di tanah itu kira-kira ada 15%. Untuk apa sebetulnya? Karena ini nanti menjadi makanannya mikroorganisme. Dan mikroorganisme itu akan berperan di dalam tanah, ya, di dalam pembebasan hara, di dalam penyediaan hara, ya, dalam pembentukan agregat di tanah itu bahan organik, apa mikroorganisme. Dan mikroorganisme itu nanti makanannya itu tadi bahan organik yang ada di tanah. Karena bahan organik tanah itu bisa menjadi apa namanya menjadi sumber energi bagi mikroorganisme. Ya, Anda sudah belajar di apa di mikro, ya mata kuliah mikro, ya bisa menggunakan senyawa kimia ya untuk sumber energinya. Ya. Oke, nah ini sumber bahan organik di tanah, ya. Bisa cover crop, ya, jadi tanaman yang ada di permukaan tanah, ya bisa yang di dasar, yang di lantai ataupun daun-daun yang dari pohon yang gugur, ya itu juga bisa menjadi sumber bahan organik di tanah. Kemudian ini residu. Residu itu sisa pertanian. Ya. Ini contohnya batang-batang padi, batang-batang gandum itu bisa nanti rubuh dan dia menjadi apa namanya menjadi sumber bahan organik di tanah. Bisa juga dari kotoran ternak, ya, bisa juga kompos. Kompos ini tadi yang bahan organik kemudian kita processing sehingga dia menjadi kompos. Ini semuanya bahan organik. Ya. Nah kalau kita lihat tanah ya sekarang kita lihat tanah itu karena tadi sangat variatif sehingga nanti kita hanya melihatnya dari satu sisi yang sempit ya kita hanya melihatnya dari butiran tanah yang kita sebut dengan pasir ini yang ukurannya antara 0,05 sampai 2 mm ukuran pasir kemudian ini debu ya ukurannya dari 0,002 sampai 0,05. Ya, kemudian lihat clay yang ukurannya lebih kecil dari 0,002 mm. Ya, dan ketiganya ini yang menjadi apa namanya penyusun utama dari tanah. Ya, jadi kalau ini ukurannya masih besar-besar, kalau ini ukurannya sudah kecil dan ini ukurannya kecil banget. Ya. Pasir, pernah tahu pasir? Pernah tahu pasir ya? Apa yang Anda lihat dari pasir? Pasir itu juga macam-macam. Ya. Kalau Anda lihat toko bangunan, ada pasir yang warnanya hitam, ada pasir yang warnanya agak abu-abu, ada pasir yang warnanya putih. Ya. Kira-kira kalau yang putih itu dari mana? Yang disebut dengan pasir apa? Haris pernah lihat nggak pasir yang warnanya putih, Riz? Anak laki-laki biasanya kalau ke toko bangunan main. Ya nggak? Pasir yang warnanya putih di toko bangunan.
Atau siapa yang pernah lihat pasir warna putih di toko bangunan? Ini kan banyak yang cowok-cowok ya. Ini Raihan pernah lihat? Ini yang lain coba. Saya pernah lihatnya warna abu-abu, Pak. Yang putih nggak? Yang putih saya jarang lihat, apa belum pernah lihat. Oke, nanti pulang atau Anda selesai kuliah ini Anda ke toko bangunan lihat gitu. Ada yang warnanya putih, ada yang warna abu-abu, ada warnanya hitam ya. Kalau yang putih itu misalnya contohnya yang disebut dengan pasir Bangka. Jadi pasir yang dibawa dari Bangka. Kenapa warnanya putih kira-kira? Sebetulnya kalau yang di sini juga bisa berwarna putih. Kenapa yang di Bangka berwarna putih? Karena pasiran dari Bangka itu kuarsanya persentasenya tinggi, kuarsa. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada mineral ya yang namanya kuarsa. Kuarsa itu untuk apa mineral itu? Kalau saya mengatakan kuarsa, pernah tahu nggak mineral kuarsa itu untuk apa? Bikin kaca ya, Pak? Iya, bikin kaca. Jadi kuarsa itu nanti dipanaskan sehingga dia mencair dan ketika mencair nanti dia dicetak menjadi kaca itu. Ya. Semua tahu kaca ya? Kaca itu kuarsa murni. Ya, apalagi kalau misalnya Anda tahu apa namanya yang dari patung itu apa? Yang membuat patung. Kalau kita buat patung, biasanya dibuat dari apa? Patung-patung hewan itu dibuat dari apa? Yang mahal harganya. Kalau Anda di toko gitu ya, nanti dicari ya. Itu dari kuarsa murni. Ya. Jadi kuarsa itu dari kaca dan kuarsa itu tidak bermuatan. Ya. Pasir yang ada di sini juga sebetulnya sebagian itu kuarsa, tapi karena dia tercampur dengan lumpur, tercampur dengan bahan organik, makanya warnanya hitam. Tercampur dengan besi, gitu ya, itu jadi warnanya hitam. Jadi kuarsanya nggak murni gitu ya, kecuali yang dari Bangka tadi. Bangka itu dia sebagian dipakai untuk membuat gelas. Jadi kalau Anda lihat pabrik gelas itu eh, diambilnya dari pasir Bangka gitu ya, pasir yang kuarsanya tinggi ya. Oke. Dan tadi yang saya katakan kuarsa itu strukturnya juga besar sehingga ukurannya besar dan dia tidak bermuatan. Ya, sehingga dia tidak bisa saling berikatan ya antara satu pasir dengan pasir lagi ya. Karena itu pasir butirnya tunggal. Jadi dia gampang untuk gampang untuk dipecah-pecah, gitu. Bukan dipecah-pecah ya, dipisah-pisahkan ya, antara satu pasir dengan pasir lain. Karena dia tidak berikatan. Berbeda dengan tanah misalnya liat, tanah liat itu sulit untuk dipecah-pecah, untuk dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena dia saling berlekatan. Ada listrik di situ ya. Oke. Nah, kemudian debu itu agak kecil. Ya. Lebih kecil dari pasir, tapi lebih besar dari liat. Debu juga hanya punya muatan sedikit listriknya. Ya, yang paling banyak itu nanti lihat. Ya, jadi ukurannya kalau debu tadi 0,002 sampai 0,05, kalau lihat itu lebih kecil dari 0,002 mm. Diameternya kecil. Ya. Jadi kita sekarang hanya belajar tentang tanah dari sudut atau dari kacamata strukturnya saja, struktur pasir, liat, dan debu. Ya, itu aja nanti kita akan menemukan banyak hal di situ ya, hanya dari sisi itu ya. Jadi kita tidak belajar tanah
secara lebih mendalam, secara lebih rigid, tidak melihat unsurnya, tidak melihat penyusunnya, ya, tidak melihat sifat listrik dan yang lainnya. Kita karena cuma belajar 2 minggu, itu juga merupakan bagian dari fisiologi tumbuhan. Ya. Ini juga sebetulnya kita lebih banyak nanti kaitannya dengan hara. Ya. Tapi juga sudah rumit. Ya. Nanti coba kita lihat ke depannya. Oke, nah fungsi tanah yang pertama untuk tumbuh dan berkembangnya akar. Kemudian penyedia kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur hara. Ya. Jadi, tapi yang paling penting di sini air dan unsur hara untuk penyedia kebutuhan primer. Jadi air itu bukan diambil dari udara, bukan diambil dari permukaan tanah, tapi diambil dari tanah. Nanti kita akan lihat air yang mana yang diambil dari tanah tersebut. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan air yang, tapi nanti ada air yang di tanah yang mana yang diambil oleh akar. Ya. Nanti kita akan lihat di kajian selanjutnya. Kemudian penyedia kebutuhan sekunder. Nah ini sebetulnya sekunder ini hasil dari mikroorganisme. Jadi Anda kalau belajar sama Bu Yani mengatakan di situ ada zat tumbuh, ada apa, itu dihasilkan oleh ZPT, dihasilkan oleh mikroorganisme. Meskipun jumlahnya terlalu kecil dari mikroorganisme, ya, tapi tetap aja ada pengaruhnya pada tanaman, ya, pada akar misalnya, ya, nanti bisa menghambat pertumbuhan akar, bisa memacu pertumbuhan akar, gitu. Jadi tergantung yang dihasilkan apa, ya, oleh mikroorganisme, sehingga tergantung juga pengaruhnya terhadap tumbuhan seperti apa, ya, tidak sama. Kemudian tanah itu juga habitat untuk mikroorganisme. Ya. Oke, sifat fisik tanah ditentukan oleh sifat fisik. Jadi nanti sifat tanah itu ada sifat fisiknya, ada sifat kimianya. Ya. Nanti kita akan melihat sifat kimianya apa, sifat fisiknya apa. Nah, sekarang kita bahas dulu fisiknya, sifat fisiknya. Artinya dari sisi fisikanya, ya. Jadi sifat fisik tanah itu ditentukan oleh jumlah, ukuran, bentuk, susunan, dan komposisi dari partikel tanah. Partikel tanah yang mana tadi? Pasir, liat, dan debu. Jadi kita hanya melihat 3 partikel itu saja. Ya. Nanti kita akan tahu sifat fisiknya seperti apa. Jadi sifat fisiknya itu ditentukan oleh ini, jumlah, berapa jumlah pasirnya, berapa jumlah liatnya, berapa jumlah debunya. Berapa ukuran pasirnya, berapa ukuran liatnya, berapa ukuran debunya. Bagaimana bentuk pasirnya, bagaimana bentuk debunya, bagaimana bentuk liatnya. Bagaimana susunan liat, pasir, dan debu tadi. Dan komposisinya seperti apa? Komposisinya itu artinya persentasenya. Berapa persen liatnya, berapa persen debunya, dan berapa persen pasirnya. Itu yang nanti menentukan sifat fisik tanah. Nanti kita akan lihat di sini. Ini ada yang namanya segitiga tekstur. Kalau kita lihat ini liat, ini debu, ini pasir. Jadi hanya berdasarkan 3 komposisi ini aja kita nanti sudah melihat jenis tanah yang berbeda-beda. Ya, nanti kita lihat nanti. Ya. Kemudian macam dan jumlah bahan organik. Jadi ketika bahan organiknya berbeda, maka sifat ketika jumlahnya berbeda, maka sifatnya juga yang satu dengan yang lain. Sehingga dengan volume dan bentuk pori tanah yang berbeda, maka tanah itu juga akan menjadi tanah yang berbeda. Sifat fisiknya akan berbeda. Kemudian perbandingan air dan udara pada pori. Ini juga akan membuat perbedaan sifat fisik tanah. Ya. Sifat fisik tanah yang penting itu ada 2.
Satu namanya tekstur, yang satu namanya struktur. Tekstur ini komposisi pasir liat dan debu. Sedangkan struktur itu bagaimana susunan partikel tanah tadi, susunannya seperti apa. Ya. Dan susunan itu nanti akan menentukan sifat fisik tanah. Ya. Ini tekstur. Ya. Dari tekstur itu proporsi. Ya. Jadi ini sifat fisik tanah berdasarkan perbandingan relatif pasir, debu, dan liat. Ya. Ini tekstur. Ada yang saya bilang proporsi. Ini perbandingan ukurannya. Jadi yang kita pakai misalnya debu. Kalau debunya ukurannya kira-kira segini, ya, jadi kalau debunya ukurannya segini, pasirnya seberapa? Pasirnya bentuknya segini. Jadi pasir itu besar banget. Kalau debunya itu segini, maka pasirnya kira-kira begini. Terus seberapa liatnya? Liatnya kira-kira segini. Ya, ini perbedaan bentuk tadi. Kalau ini 0,002 mm, lebih kecil daripada 0,002 mm, ini antara setengah sampai 0,002. Ini 2 sampai setengah pasir itu. Jadi pasir itu ukurannya sangat besar. Ya. Ini nanti Anda bisa lihat sendiri, baca sendiri. Kemudian ini, tekstur tanah. Tekstur tadi proporsi ya. Proporsi pasir liat dan itu akan menentukan plastisitas. Juga menentukan permeabilitas, menentukan kekerasan, menentukan kesuburan, dan menentukan produktivitas. Plastisitas itu apa? Kira-kira. Secara makna bahasa. Plastisitas. Plastis. Apa plastis? Kelenturan ya, Pak. Kelenturan. Bisa. Ya. Sebetulnya mudah dibentuk atau tidak. Ya. Oke, sekarang kalau saya tanya, kira-kira tanah apa yang paling mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk? Tanah apa yang paling mudah? Tanah liat. Tanah liat, Pak. Tanah liat. Yang paling mudah dibentuk itu tanah liat. Ya. Kenapa? Karena tanah liat itu kecil dan dia bisa berikatan satu dengan yang lainnya sangat kuat. Sehingga dia mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Ya. Anda bayangkan misalnya Anda sekarang di rumah lagi minum pakai cangkir kan? Cangkir itu dibuat dari apa? Kaca, Pak. Cangkir, gelas yang dibuat dari kaca, gelas namanya. Kalau cangkir misalnya Anda minum teh gitu ya. Itu dibuat dari apa yang warnanya putih? Keramik, Pak. Dari keramik, ya. Keramik itu tanah liat. Jadi keramik itu tanah liat dan itu yang dipakai untuk membentuk cangkir. Semakin tipis cangkirnya, maka harga cangkir itu semakin mahal. Ya. Jadi ketika bisa dibuat menjadi sangat tipis, ya, maka dia akan semakin mahal. Saya pernah dapat hadiah dari dari bekas murid saya dulu. Ketika saya baru selesai dari IKIP, dulu saya ngajar SMP, ya, ngajar SMP di daerah kota sana, di daerah Mangga Besar, ya. Ada seorang murid saya itu kemudian menjadi menjadi ekspor impor ya untuk bahan keramik itu. Ya. Jadi dia perdagangannya itu dia menjadi pengusaha dan salah satu produknya itu adalah tadi cangkir keramik. Dan cangkir keramik ini untuk kecil-kecil. Ya, mungkin diameternya kalau saya bilang kira-kira segini ya. Ya, ini cangkirnya segini. Jadi kalau jari telunjuk saya gabungkan dengan jari ibu jari saya, kira-kira cangkirnya cuma segini diameternya. Ya, itu kecil-kecil, itu cangkir untuk minum teh di Cina.
Jadi orang Cina itu atau orang Jepang ketika minum teh itu nggak kayak kita minum tehnya satu cangkir besar. Mereka cangkirnya kecil gitu, untuk minum teh. Jadi mereka hanya ingin merasakan rasanya teh itu seperti apa. Itu sebabnya berbedanya. Yang paling enak itu teh yang mana? Kalau Anda pernah minum teh, teh yang paling enak itu teh yang mana? Yang dari bahan daun teh yang mana? Pucuk, Pak. Iya, dari pucuk. Yang paling enak itu yang dari pucuk. Sehingga kan ada yang jual teh pucuk gitu kan, meskipun bukan teh pucuk gitu. Ya, tapi yang paling enak itu kalau dia dari pucuk. Sehingga ketika orang memetik teh, itu memetik teh itu kemudian dipisahkan. Bagian pucuknya dengan bagian yang lain di bawah itu dipisahkan. Bagian pucuk itu paling mahal. Ya, dan teh itu juga berbeda-beda rasanya, tergantung pada ditanam di mana. Ya. Teh yang dari puncak, kalau kita di sini di puncak ada teh, itu berbeda dengan teh yang dihasilkan di daerah Purwakarta itu, yang disebut dengan daerah. Pernah minum teh Walini? Anda beli teh kemudian namanya teh Walini gitu ya. Itu beda rasanya. Dan harganya beda. Semakin mahal teh itu, maka rasa tehnya semakin enak. Ya. Anda pernah minum teh yang dari Inggris? Ada dijual itu ya, teh yang mahal. Itu bahkan satu box itu harganya bisa sampai 80.000 gitu. Yang yellow itu ya. Itu kalau Anda minum tehnya rasanya beda, lebih enak gitu ya. Tapi Anda juga bisa minum teh yang sembarangan kan, misalnya Anda minum teh yang bubuk di sini kan, yang harga satu box itu cuma 10.000 gitu kan. Jadi jauh harganya kan antara 80.000 dengan 10.000 ya. Tapi rasanya beda. Nah, sama dengan orang Jepang. Itu juga karena tehnya ya kualitasnya beda. Ditanam di tanah yang berbeda, maka hasil tehnya juga berbeda. Nah, jadi tadi kalau saya bilang Anda minum teh Walini, nanti Anda cari teh Walini, ya. Anda terus minum dengan teh yang lain, Anda coba untuk coba teh itu, coba menjadi peminum teh yang baik itu. Nanti Anda akan merasa gimana bedanya. Ya. Oke. Tadi keramik benar ya, itu plastisitas. Bisa nggak dibuat dari pasir? Gelas itu bisa nggak dari pasir gitu dibuat gitu? Nggak bisa, karena pasir itu dia nggak mau bersatu. Kecuali tadi pasirnya itu sudah dilelehkan, sehingga dia sudah menjadi kaca. Baru bisa dibuat menjadi gelas. Tapi kalau asli dari pasirnya nggak bisa. Kalau keramik itu memang asli dari tanah liat. Ya, jadi tanah liat yang dibentuk itu menjadi keramik gitu. Ya. Oke, jadi untuk plastisitas saja sudah berbeda ya. Jadi tekstur tanah yang banyak liatnya itu plastisitasnya paling baik. Ya. Tapi kalau yang banyak pasirnya itu plastisitasnya yang paling jelek. Anda tahu batu bata yang di rumah Anda? Atau genteng? Ya, genteng lah yang paling gampang. Nah, genteng itu ada genteng keramik kan? Jadi kalau genteng itu dibuat dari tanah liat, maka hasilnya paling baik. Ya. Ada yang rumahnya di Pleret atau kampungnya di Pleret. Di mana Pleret itu di mana? Nggak tahu juga ya. Ini semuanya kurang jalan ini, nggak tahu wilayah. Raymond, Anda orang mana Raymond?
Anda Manado ya? Iya, Pak. Iya. Ya kalau Raymond nggak tahu lah. Kalau Raihan, orang mana Raihan? Sunda, Pak. Sunda. Ada orang Cirebon nggak? Nggak ada. Jatiwangi, ada orang Jatiwangi nggak? Jatiwangi itu terkenal dengan gentengnya. Ya. Itu karena tanahnya memang banyak liat. Ya, sehingga dibuat menjadi genteng itu lebih bagus. Ya, secara dia lebih plastis, lebih mudah dibentuk. Ya. Oke. Jadi kalau tanahnya berpasir nggak bisa. Termasuk untuk buat batu bata. Batu bata itu harus tanah liat. Kalau tanahnya berpasir, batu batanya gampang pecah. Ya, jadi harganya murah. Tapi kalau dari liat itu harganya lebih mahal. Ya. Kemudian permeabilitas. Itu apa permeabilitas? Jadi tekstur tanah itu berhubungan dengan permeabilitas. Permeabilitas itu apa artinya? Salma, apa artinya permeabilitas? Apa? Kemampuan si tanahnya itu dia bisa menyerap atau tidak, Pak? Menyerap apa? Menyerap apa? Karena Menyerap menyerap apa? air atau unsur lain. Air. Ya, sebetulnya permeabilitas itu artinya bisa dilewati air atau tidak, bisa dengan mudah dilewati air atau tidak. Ya, itu permeable. Ya. Nah, menurut Anda yang bisa mudah dilewati air, tanah liat atau tanah pasir? Tanah berpasir, Pak. Tanah berpasir. Kenapa? Kira-kira. Karena porinya tanah liat, Pak. Iya, karena porinya lebih besar dari tanah liat. Sehingga dia gampang dilewati oleh air. Jadi semakin besar porinya, semakin mudah dilewati oleh air. Ya. Jadi karena tadi ya permeabilitas itu pada struktur porinya. Kemudian kekerasan. Tanah itu keras atau tidak keras. Itu ditentukan oleh banyak sedikitnya bahan liat. Jadi tanah yang banyak liatnya itu pasti keras. Sedangkan tanah yang sedikit liatnya, banyak pasirnya itu tidak keras. Karena tadi pasir gampang untuk dihancurkan. Ya. Kemudian kesuburan. Subur itu apa sih kira-kira subur? Apa subur? Siapa yang mau jawab? Yo, coba dong jawab di ini kelas ini pasif banget sih. Apa itu subur itu? Banyaknya zat hara untuk menumbuhkan tanaman, Pak. Iya. Jadi subur itu tergantung banyak sedikitnya hara yang dikandung oleh tanah. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa hara itu akan diikat oleh partikel tanah. Jadi banyak sedikitnya hara di dalam tanah sangat tergantung pada banyak sedikitnya muatan listrik yang ada pada satu jenis tanah. Jadi kalau jenis tanah itu punya muatan listrik yang banyak, di sini muatan listrik statik maksud saya ya. Ya Anda bisa paham itu listrik statik itu apa. Ya. Jadi semakin banyak muatan listrik statik pada sebuah tanah, pada satu jenis tanah, maka di situ semakin banyak haranya. Kalau haranya semakin banyak, berarti tanah itu makin apa? Makin kalau banyak haranya, Subur. makin subur. Jadi subur dan tidak subur itu tergantung pada banyak sedikitnya hara. Semakin banyak haranya, berarti dia semakin subur. Ya. Nah, subur itu
kadang-kadang tidak bisa menjadi ukuran sebuah tanah untuk pertanian. Tanah itu akan baik kalau produktivitasnya tinggi. Jadi bukan sekedar subur, tapi dia produktif. Ya. Apa bedanya kira-kira subur sama produktif? Apa bedanya? Kalau subur, Produktivitasnya tinggi ya, Pak? apa? Produktivitasnya tinggi. Belum tentu. Kalau subur, produktivitas tinggi belum tentu. Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Kalau subur tadi kan banyak unsur haranya. Kalau produktivitas itu dia kayak lebih ke sumber dayanya untuk memproduksi itu lebih baik gitu, Pak. Jadi banyaknya unsur hara dalam tanah itu belum tentu baik buat tanaman gitu. Bisa aja tanamannya itu kelebihan hara. Ya boleh juga lah, tapi masih belum pasti ya. Jadi apa bedanya subur dengan produktif? Saya kasih contoh gini, ya. Misalnya Anda ke warung Padang, ke warung lah, bukan ke warung Padang lah, ke warung aja lah, ke warung makan gitu ya. Ketika Anda melihat bahan makanan di dalam etalasenya, itu banyak kan? Ikan goreng, ada ayam goreng, ada macam-macam di situ, banyak bahan makanan kan. Nah, artinya kita bisa mengibaratkan bahan makanan yang ada di etalase itu sebetulnya hara. Sehingga ketika etalasenya itu masih penuh dengan berbagai macam makanan, kita katakan etalase itu subur. Sampai situ bisa nggak dipahami? Ya. Tapi apakah makanan yang di dalam etalase itu tersedia buat Anda enggak? Halo? Belum Enggak, Pak. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu tersedia buat Anda. Sehingga kalau tidak tersedia buat Anda lapar kan? Kalau Anda lapar, Anda produktif enggak? Enggak, Anda enggak produktif kalau Anda lapar. Tapi kalau kemudian makanan itu tersedia buat Anda, maka Anda bisa makan dan Anda bisa menjadi produktif. Jadi bedanya subur sama produktif itu adalah kalau subur itu banyak, tapi belum tentu tersedia buat tanaman. Ya, jadi di dalam tanah bisa saja unsur hara itu banyak, tapi tidak tersedia untuk tanaman. Sehingga kalau tidak tersedia untuk tanaman, maka tanaman itu menjadi tidak produktif. Ya, jadi misalnya gini, di satu tanah itu ada 100 unsur haranya, tapi tidak tersedia untuk tanaman, sehingga 100-nya semuanya nggak bisa diambil oleh tanaman. Maka tanaman di situ bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau toh hidup, dia tidak akan berproduksi. Karena bahan baku untuk produksinya nggak bisa diambil. Tapi kalau di situ banyak unsur haranya, kemudian unsur hara itu bisa diambil oleh akar untuk tumbuh, maka tanaman itu nanti akan produktif. Jadi kalau subur itu hanya berbicara jumlah, banyak atau sedikit. Tapi produktif itu berbicara bisa tersedia bagi tanaman atau bisa digunakan oleh tanaman. Ya, jadi kalau jumlahnya banyak tapi tidak bisa digunakan, itu tidak produktif. Kalau jumlahnya banyak dan bisa dipakai oleh tanaman, bisa digunakan tanaman, kita katakan itu sebagai produktif.
Tadi sama di etalase warung kan, dia banyak tapi tidak tersedia buat kita, itu nggak produktif. Tapi banyak dan bisa tersedia buat kita, itu produktif, membuat kita menjadi produktif. Sebenarnya ini bisa nggak dibedakan antara subur dan produktif? Bisa, Pak. Jadi subur belum tentu produktif. Ya. Tapi produktif sudah pasti subur. Ya. Kalau tersedia tapi nggak ada haranya kan juga nggak produktif kan. Jadi produktif dan subur itu dua hal yang selalu berdampingan. Bisa saja subur tapi tidak produktif, bisa saja subur dan produktif. Ya, bedanya tadi tersedia atau tidak tersedia. Ya, oke. Kelas tekstur tanah itu dapat diidentifikasi menggunakan diagram segitiga tekstur. Ya, ini dari Departemen Pertaniannya Amerika. Ya, ini. Ya, jadi ini ada persen persen liat, ini ada persen debu, dan ini ada persen pasir. Ya. Jadi persen pasir itu dilihat dari sini, ini kan 0 ya, dari 0 sampai 100%. Jadi dilihatnya sejajar dengan garis ini. Ya, kalau kita lihat ini dia ya, garisnya, garis untuk melihatnya. Jadi kita lihatnya begini. Semakin ini makin banyak ya. Kalau clay-nya itu dari sini. Ini dari 0 itu kita ambil tarik garis jajar seperti ini. Nah, sedangkan persen silt debu itu kita lihat dari sini. Ya. Oke. Jadi kalau kita nanti mendapatkan berapa banyak pasir di sebuah tanah, berapa banyak debunya, berapa liatnya, maka kita bisa memasukkan harga itu ke segitiga ini. Sehingga nanti kita bisa tahu tanah yang kita sedang teliti itu tanah termasuk jenis apa. Jadi kalau kita lihat ini ada tanah pasir ini, kalau pasirnya jumlahnya banyak, ini hampir mendekati 100% kan. Kemudian ada tanah berdebu, kalau jumlahnya juga mendekati 100% ini. Ya, debunya 100%. Kemudian ada tanah liat. Kalau jumlah liatnya tinggi, jumlah liatnya lebih dari 50%. Ya. Kemudian nanti baru tanah-tanah yang lain. Ya. Ini tadi yang saya bilang. Ya. Nah ini kalau kita mau meneliti tadi, ini orang pertanian, mereka sudah terbiasa ya, melakukan studi lapangan, mengambil tanah, kemudian mencongkel tanah itu, dia sudah tahu oh ini pasir, kira-kira gitu ya, karena dari situ dia sudah bisa merasakan berapa jumlah pasir, berapa jumlah itu, berapa jumlah liat, itu berdasarkan tadi kompak atau tidak kompak. Ya. Kemudian nanti kalau digenggam, kemudian dilepaskan, dia tetap berbentuk itu ya, tapi saya tidak akan ke sana ya. Sekarang struktur tanah. Struktur tanah itu adalah susunan partikel-partikel tanah primer. Jadi bagaimana susunan pasir, debu, dan liat di sebuah tanah. Ya. Itu yang disebut dengan struktur tanah. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi struktur? Karena ada perekat. Ya. Jadi gumpalan kecil dari bumi terikat satu sama yang lainnya oleh satu perekat bahan organik atau oksida-oksida dan lainnya. Ya. Nah ini yang kita sebut tadi dengan struktur. Jadi misalnya struktur tanahnya mirip dengan kolom. Ya. Ini bisa dilihat kalau sawah itu kering. Ya. Pernah lihat sawah kering nggak? Ya. Itu tanahnya bisa dicongkel-congkel gitu. Jadi berupa ini kayak kolom-kolom gitu. Ya. Kemudian juga bisa seperti ini. Ini kalau kita megang pasir, kita ambil pasir pakai tangan, maka pasir itu nanti akan hancur seperti ini.
Jadi pasir itu tidak punya bentuk. Ya. Jadi kalau kita ambil, dia nanti akan kenapa demikian? Karena pasir itu nanti single grain. Ya. Tapi bisa juga seperti ini. Ya. Jadi dia berbentuk lembaran-lembaran, ya, platy. Ya. Anda tahu apa namanya makanan yang namanya rambut nenek? Tahu? Tahu, Pak. Ada yang nggak tahu rambut nenek? Itu ada kayak apa? Kayak lembaran-lembaran, terus tengahnya kan dikasih seperti serabut-serabut itu ya. Itu ya, jadi kira-kira seperti itu, lempeng-lempengan seperti itu. Atau Anda misalnya tahu tentang opak gitu ya. Anda beli opak di pasar gitu ya. Tapi biasanya di pasar tradisional sih. Kalau di Jakarta saya jarang lihat gitu ya. Ada juga sih sebetulnya. Nah itu kalau dia diikat-ikat itu bentuknya seperti ini, platy. Nanti kita akan lihat, tanah liat bentuknya seperti ini. Kenapa seperti ini? Dampaknya apa? Nanti kita akan lihat. Nah, struktur itu disifatkan menurut ukuran dan tingkat perkembangannya. Ya, jadi struktur tanah itu dilihat dari sifat dan tingkat perkembangan. Nah, yang dimaksud dengan tingkatnya, jika tidak terlihat adanya perkembangan struktur, artinya strukturnya nggak terbentuk atau strukturnya tetap begitu saja gitu ya, maka kita akan melihat ada dua jenis tanah tanpa struktur. Tanah butir tunggal atau single grain. Ya. Itu tidak bisa. Ketika kita bentuk, dia akan runtuh. Ya. Mungkin Anda waktu kecil pernah main di pantai, Anda buat bangunan. Ya. Di bangunan itu baru bisa terbentuk kalau pasirnya basah. Tapi kalau siang, kemudian terik matahari, pasirnya jadi kering, bangunannya masih tetap enggak. Kalau Anda membuat istana-istana di pinggir pantai, selagi pasirnya basah, bentuknya bisa. Tapi kalau udah pasirnya kering, maka bentuknya runtuh. Ya. Oleh sebab itu dikatakan pasir itu tidak punya struktur. Dan karena dia satu-satu, maka pasir itu disebut dengan single grain. Ya. Ini berbeda dengan struktur yang lain yang disebut dengan struktur masif. Masif itu artinya bentuknya nggak bisa berubah-ubah. Ya kalau begitu ya sudah begitu saja. Ya. Contohnya di sini apa namanya cadas. Tahu cadas? Ada yang tahu tanah cadas itu apa? Ada yang tahu? Kota